Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Agustin Cerasani dengan NIM di 1B0 10050. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan berbagai tanaman yang ada pada pertanian. Faktor iklim dan proses fisiologi. Suhu, angin, cahaya, kelembapan, dan curah hujan secara langsung memengaruhi proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, respirasi, dan transpirasi, produktivitas, dan ketahanan tanaman. Memahami pengaruh unsur iklim sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan tanaman terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya itu adalah suhu udara dan pertumbuhan tanaman jagung dan sawi. Suhu udara untuk perkecambahan jagung itu mendukung perkecambahan, pertumbuhan batang, dan pembentukan tongkol. Suhu terlalu rendah memperlambat pertumbuhan, sedangkan suhu yang terlalu tinggi menyebabkan kekeringan dan penurunan hasil panen. Selanjutnya itu adalah tanaman sawi. Tanaman sawi tumbuh pada suhu 15-25 derajat Celcius. Suhu di atas 30 menyebabkan tanaman sawi cepat layu, daunnya tipis dan rasa pahit, dan pembungaan dini. Jika suhu terlalu rendah, tanaman sawi akan mengalami keterlambatan penyerapan unsur hara dan menyebabkan pertumbuhan kerdil. Selanjutnya itu adalah suhu optimal cabai. Cabai tumbuh atau suhu optimal yang dibutuhkan itu adalah 20-30 derajat Celcius, mendukung pertumbuhan vegetatif dan pembentukan buah. Suhu di bawah 20 memperlambat perkembangan bunga, sedangkan suhu di atas 30 menyebabkan gugur bunga dan penurunan hasil panen. Suhu yang optimal untuk tanaman kangkung yaitu 20-30 derajat Celcius, mendukung pertumbuhan daun yang cepat dan subur. Suhu di luar rentang ini menghambat penyerapan nutrisi, memperlambat pertumbuhan, dan menurunkan kualitas hasil panen. Selanjutnya itu adalah persamaan kebutuhan suhu. Baik cabai maupun kangkung memiliki rentang atau suhu optimal yang sama, 20-30 derajat Celcius, menunjukkan pentingnya pengelolaan iklim mikro yang tepat untuk memaksimalkan produktivitas tanaman. Selanjutnya itu adalah pengaruh kecepatan angin pada tanaman padi dan gandum. Pada tanaman padi, angin dengan kecepatan sedang membantu proses penyerbukan pada tanaman padi. Namun, angin terlalu kencang dapat merusak daun, mematahkan batang, dan menyebabkan tanaman tumbang sehingga menurunkan hasil panen. Selanjutnya itu adalah pada pengaruh kecepatan angin terhadap gandum, penyerbukan silang, dan rebah batang. Angin stabil mendukung penyerbukan silang dan sirkulasi udara pada tanaman gandum. Angin kencang menyebabkan rontok buah, rebah batang, serta meningkatkan penguapan air yang mengganggu pertumbuhan optimal. Selanjutnya itu angin dalam pertumbuhan tebu. Angin dengan kecepatan sedang membantu pertukaran udara di sekitar tanaman tebu, mendukung proses transpirasi dan fotosintesis yang optimal, sirkulasi udara yang baik untuk membantu mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit jamur pada tanaman tebu. Angin terlalu kencang dapat merusak daun dan batang tebu secara fisik, menyebabkan daun robek, batang patah, dan tanaman rebah. Kerusakan ini menghambat pertumbuhan dan menurunkan kualitas serta kuantitas hasil panen tebu secara signifikan. Kecepatan angin yang ideal, yang tepat, stabil sangat penting untuk pertumbuhan tebu yang optimal. Petani perlu mempertimbangkan perlindungan seperti penanaman pohon penahan angin di sekitar lahan tebu guna
meminimalkan risiko kerusakan akibat angin kencang, dan menjaga produktivitas lahan. Selanjutnya itu adalah intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman nanas. Cahaya matahari yang cukup sangat penting bagi tanaman nanas untuk melanjutkan proses fotosintesis secara optimal. Intensitas cahaya yang memadai memungkinkan tanaman menghasilkan energi yang cukup untuk mendukung seluruh proses metabolisme dan pertumbuhan. Dengan intensitas cahaya yang optimal, tanaman nanas mampu mengembangkan daun yang lebat dan sehat serta membentuk buah dengan ukuran dan kualitas yang baik. Paparan cahaya yang cukup secara langsung meningkatkan kandungan gula dan kualitas rasa buah nanas. Intensitas cahaya yang rendah menghambat laju fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman nanas menjadi lambat dan tidak optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan hasil produksi, ukuran buah yang lebih kecil, serta kualitas buah yang kurang baik di pasar. Selanjutnya itu adalah kelembapan udara pada bawang merah. Kelembapan udara yang optimal pada bawang merah itu adalah 60-70%. Bawang merah tumbuh optimal pada kelembapan 60-70%. Kondisi ini mendukung penyerapan unsur hara dan menjaga keseimbangan air dalam jaringan tanaman. Kelembapan terlalu rendah menyebabkan tanaman layu, pertumbuhan terlambat, dan umbi tidak berkembang sempurna akibat kekurangan air. Kelembapan terlalu tinggi meningkatkan risiko serangan jamur dan penyakit busuk umbi, menurunkan kualitas dan hasil panen bawang merah. Selanjutnya itu adalah kebutuhan curah hujan pada padi. Kebutuhan curah hujan optimal untuk tanaman padi yaitu sekitar 200 mm per bulan untuk mendukung pertumbuhan optimal di sekitar fase perkembangannya. Curah hujan yang tidak mencukupi menyebabkan kekeringan lahan, menghambat penyerapan unsur hara, dan menurunkan hasil panen secara signifikan. Curah hujan yang berlebih mengakibatkan banjir, kerusakan akar, serangan jamur, dan rebahnya tanaman padi sehingga mengganggu hasil panen. Selanjutnya itu adalah ringkasan pengaruh unsur iklim terhadap tanaman pertanian. Suhu udara menentukan laju pertumbuhan dan hasil panen, berpengaruh pada jagung, sawi, cabai, dan kangkung dengan rentang optimal masing-masing tanaman. Membantu menyuburkan dan sirkulasi udara, angin kencang merusak daun, menyebabkan rebah batang, dan meningkatkan penguapan pada padi, gandum, dan tebu. Cahaya dan kelembapan. Cahaya esensial untuk fotosintesis dan produksi buah nanas. Kelembapan optimalnya itu adalah 60-70%, mendukung proses fisiologis bawang merah. Selanjutnya itu adalah curah hujan. Padi membutuhkan sekitar 200 mm per bulan. Curah hujan yang kurang atau berlebihan mengganggu pertumbuhan hasil panen secara signifikan. Di sini ada beberapa referensi jurnal yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.